Untuk kali ini kita akan membahas materi mengenai motivasi dan kebutuhan konsumen. Jadi apa sih motivasi itu? Di sini ada beberapa definisi motivasi menurut para ahli. Yang pertama, definisi motivasi menurut Schiffman dan Knuth. Jadi motivasi adalah dorongan bagi individu yang mendorong tindakan mereka. Jadi bayangkan nih ya, ketika kita merasa lapar, dorongan untuk mencari makan itu adalah motivasi. Jadi motivasi ini adalah apa yang membuat kita itu beraksi. Misalnya nih, kita belajar untuk ujian, berolahraga, atau membeli barang yang kita inginkan. Yang kedua, menurut Solomon, motivasi adalah proses yang menyebabkan orang berperilaku seperti mereka. Misalnya, kenapa sih seseorang memilih untuk membeli sepatu baru? Mungkin karena mereka ingin terlihat keren, kemudian mengikuti tren, atau karena sepatu lamanya memang sudah rusak. Jadi, motivasi ini menjelaskan alasan dibalik setiap tindakan dari seseorang. Yang terakhir, menurut Mowen dan Miner, motivasi adalah keadaan teraktivasi dalam seseorang yang mengarah pada perilaku yang diarahkan pada tujuan. Misalnya nih, ketika kita melihat teman-teman ikut lomba, kita mungkin jadi bersemangat untuk ikut juga. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mendorong kita nih untuk bergerak menuju suatu tujuan, seperti mendapatkan hadiah atau hanya ingin bersenang-senang saja. Ini adalah model motivasi menurut Schiffman dan Knuth. Pertama adalah kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi. Ya, karena adanya keinginan yang belum terpenuhi dan kebutuhan-kebutuhan yang belum tercapai oleh seorang konsumen. Terus yang kedua itu adalah adanya tekanan. Selanjutnya adalah dorongan, perilaku, tujuan memenuhi kebutuhan, sehingga ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka tekanan semakin berkurang. Jadi, motivasi kebutuhan itu karena adanya kebutuhan, terus adanya dorongan dan perilaku sehingga memenuhi kebutuhan. Dan kebutuhan itu sendiri yang akhirnya akan mengurangi terhadap apa yang ingin dicapai oleh seorang konsumen itu pada tekanan-tekanan yang ada pada dirinya. Kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen ini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor diri konsumen sendiri atau fisiologis, yang kedua adalah faktor luar konsumen. Yang pertama, faktor fisiologis atau faktor internal, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang muncul dari dalam diri individu dan seringkali bersifat fisiologis. Nah, kebutuhan ini timbul dari kondisi fisik yang memerlukan pemenuhan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Contohnya, yang pertama ada rasa lapar atau haus. Ketika seseorang merasa lapar, tubuh itu mengirimkan sinyal berupa rasa tidak nyaman atau lemas. Ini memotivasi individu untuk mencari makanan atau minuman guna menghilangkan rasa lapar atau haus tersebut. Contoh lainnya yaitu adalah rasa lelah atau mengantuk. Kebutuhan untuk beristirahat atau tidur juga merupakan kebutuhan internal. Ketika tubuh merasa lelah, individu akan mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat, tidur, atau bersantai. Yang kedua yaitu faktor luar konsumen atau faktor eksternal. Ini berkaitan dengan rangsangan dari luar lingkungan yang dapat membangkitkan kebutuhan konsumen, meskipun mereka awalnya tidak menyadari adanya kebutuhan tersebut. Contohnya, yang pertama yaitu aroma makanan dari restoran. Nah, meski awalnya seorang itu tidak merasa lapar, ketika mereka mencium aroma sedap dari makanan yang dimasak di restoran tersebut, ini dapat memicu rasa lapar atau keinginan untuk makan. Hal ini terjadi karena stimulus sensoris dari aroma yang menggugah. Yang kedua yaitu iklan. Misalnya, ketika seseorang melihat iklan tentang pakaian baru yang menarik, mereka mungkin merasa tertarik dan menginginkan pakaian tersebut, meskipun awalnya tidak merasa perlu membeli pakaian yang baru. Yang selanjutnya adalah teori kebutuhan. Menurut teori Maslow, manusia itu berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Konsumen yang telah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan lainnya yang lebih tinggi juga muncul, dan begitulah seterusnya. Yang pertama kita akan membahas terkait kebutuhan fisiologis yang menjadi kebutuhan dasar pada diri manusia. Contohnya seperti makanan, kemudian air, udara, dan rumah. Yang kedua itu kebutuhan keselamatan dan keamanan. Manusia itu membutuhkan ini sebagai perlindungan pada diri mereka, ketertiban stabilitas, keamanan, dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan keselamatan buat mereka. Yang selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini meliputi kasih sayang, kemudian persahabatan, dan pertemanan. Kita bercengkrama, berkumpul dengan teman-teman kita, ini adalah kebutuhan sosial. Yang selanjutnya adalah kebutuhan ego.
seperti martabat, kemudian status, dan harga diri. Jadi, orang ketika sudah mencapai kepada kebutuhan sosial, mereka itu akan lebih naik lagi kepada kebutuhan ego. Kenapa? Karena memang manusia itu selalu ingin mencapai apa yang ada di atasnya, seperti martabat, status, dan harga diri. Ketika kebutuhan sosial, kemudian kebutuhan keselamatan, fisiologis itu sudah tercapai, maka dapatlah di atasnya lagi, yaitu martabat dan status. Yang terakhir adalah aktualisasi diri atau pemenuhan diri. Jadi aktualisasi diri, apa yang ada dalam diri kita ingin memenuhi segalanya. Ini pada puncak di mana orang itu menginginkan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai motivasi dan strategi pemasaran. Strategi adalah proses di mana penentuan para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi. Kaitannya dengan strategi pemasaran yaitu meliputi 3 aktivitas penting, yaitu menyusun, kemudian perencanaan serta melaksanakan, dan pengendalian. Perencanaan strategi berorientasi pada pasar, sehingga proses perencanaan harus sesuai dengan selera pasar yang terus berubah, tujuan perusahaan, keahlian, dan sumber daya organisasi. Tujuannya adalah untuk membentuk serta menyempurnakan produk atau jasa sehingga memenuhi target laba dan penjualan. Di sini ada 2 aplikasi penting dari teori motivasi. Yang pertama ada segmentasi dan yang kedua adalah positioning. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai segmentasi. Jadi segmentasi adalah upaya pembagian pasar, saluran, atau pelanggan ke dalam berbagai kelompok dengan kebutuhan yang berbeda atau disebut juga dengan subpasar. Tahapan segmentasi pasar ada 3. Yang pertama ada tahapan survei. Ini mengumpulkan informasi dari orang-orang yang akan menjadi pelanggan. Yang kedua tahap analisis. Ini bisa mempelajari data dari survei untuk mengetahui kelompok mana sih yang membutuhkan produk tertentu. Yang ketiga, tahap pembentukan. Ini membuat kelompok pelanggan berdasarkan hasil dari analisis. Kemudian ada jenis-jenis segmentasi pasar. Di sini saya mencantumkan 4. Yang pertama ada berdasarkan geografi. Ini membagi pasar berdasarkan lokasi seperti kota, negara, atau wilayah. Yang kedua berdasarkan demografi. Ini membagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau pendapatan. Yang ketiga itu berdasarkan psikografi. Ini berdasarkan gaya hidup, kemudian hobi, atau kepribadian dari konsumen. Dan yang terakhir adalah berdasarkan sosiokultural, yaitu perbedaan budaya, nilai sosial, atau adat istiadat di masyarakat. Yang kedua ada positioning. Positioning adalah citra produk atau jasa yang dapat dilihat oleh konsumen. Hierarki kebutuhan dari Maslow juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan positioning produk atau jasa. Yang selanjutnya ada produk positioning. Menurut Digis McKenna bahwa proses positioning harus dimulai dengan produk itu sendiri. Adapun 4 hal yang harus dipertimbangkan yang disebut the golden rules of product, yaitu yang pertama, perusahaan perlu mengikuti tren dan dinamika pasar. Yang kedua, perusahaan harus fokus pada posisi teknologi dan kualitas. Yang ketiga, perusahaan harus mentargetkan produknya pada segmen pasar tertentu. Dan yang terakhir, perusahaan harus mau bereksperimen dengan tipe produk baru. Pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan pemasaran. Jadi pertama-tama, peneliti akan melakukan survei ke konsumen untuk tahu lebih dalam apa yang sebenarnya membuat mereka itu tertarik membeli barang atau jasa dan apa saja yang mereka butuhkan. Survei ini bertujuan untuk menggali motivasi dan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya, untuk melakukan survei ini biasanya peneliti akan menggunakan kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh konsumen. Bisa juga pakai alat pengumpul data lainnya, tapi intinya peneliti itu membutuhkan informasi langsung dari konsumen. Ada juga yang namanya metode pelaporan diri, di mana konsumen itu diminta untuk jujur menceritakan apa yang memotivasi mereka untuk membeli produk atau jasa, serta apa kebutuhan mereka. Jadi, konsumen itu melaporkan langsung tentang pengalaman dan keinginan mereka. Hingga tujuan akhirnya itu dengan informasi ini, para pemasar bisa menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Mereka juga bisa menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga bisa meningkatkan peluang konsumen untuk membeli. Yang selanjutnya ini ada contoh iklan mengenai teori hierarki Maslow, yaitu iklan multivitamin Vitagon C Plus yang membidik kebutuhan fisiologis konsumen akan tambahan vitamin yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga daya tahan tubuh.
Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa motivasi konsumen merupakan suatu hasrat atau kebutuhan yang muncul karena adanya kebutuhan tertentu yang ingin dipenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, ego, dan aktualisasi diri. Motivasi konsumen akan mempengaruhi strategi pemasaran seperti segmentasi, targeting, dan positioning yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif.